di mana umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam bila mana meminum di haud tersebut dan Rasul alaihi salatu wasallam akan menunggu di haud, menunggu umatnya, maka ada seseorang yang ditolak. Saat ditolak, datanglah puasa. Puasa yang kita jalankan ini datang memberikan pertolongan sehingga bisalah meminum di telaga tersebut sampai tidak terjadi kehausan selama-lamanya. Bulan yang sangat agung, bulan penuh keberkahan. Allah Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan kepada kamu semua berpuasa, saum, sebagaimana telah diwajibkannya kepada orang-orang sebelum kamu. Sebelum kita semua, sebelum umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah diwajibkan puasa juga. Tujuan puasa ini la'allakum tattaqun, agar kamu semua menjadi orang-orang yang bertakwa. Oleh sebab itu, bertekadlah, berazam, katakan kepada hati ini, kepada diri, bahwa sesungguhnya di akhir bulan Ramadan kelak kita ini akan menjadi orang-orang yang bertakwa. Yakinlah bahwa kita akhir bulan Ramadan ini akan menjadi orang yang bertakwa, kemudian akan disucikan sebagaimana bayi yang baru lahir. Nanti akan datang waswas syaitan, hayhata hayhata, mustahil, jauh sekali kamu mah, banyak dosa, mustahil, kamu banyak dosa, mustahil hal itu terjadi. Maka siapa yang berkeyakinan seperti demikian, dia telah berprasangka buruk kepada Allah. Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi. Barang siapa yang berpuasa disebabkan karena iman dan mengharapkan keridhaan Allah, mencari keridhaan Allah, niscaya Allah akan ampuni dosa-dosanya yang berlalu. Barang siapa man qoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi. Barang siapa yang melaksanakan qiyamul lail di bulan Ramadan, dalam bahasa sekarang sering disebut oleh ulama maksudnya salat tarawih, tapi lebih luas yaitu salat malam di bulan Ramadan, imanan wa ihtisaban, dengan catatan iman dan ihtisab, ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi, niscaya Allah akan ampuni dosa-dosanya yang telah berlalu. Maka berhusnudzonlah kepada Allah. Barang siapa yang berhusnudzon kepada Allah, maka Allah akan benarkan. Katakan kepada hati dan meminta rahmat kepada Allah Subhanahu wa taala agar bisa masuk di bulan Ramadan ini kita bisa menjalankan apa yang telah diperintahkannya. Idza jaa Ramadan futihat kullu abwabur rahmah, kullu abwabir rahmah. Apabila datang bulan Ramadan, terbukalah pintu-pintu rahmat semuanya. Di dalam hadis yang lain, idza jaa Ramadan futihat abwabul jannah. Dibukalah pintu-pintu surga, wa ugliqat abwabun nar. Dan ditutuplah pintu-pintu neraka, wasupidati syayatin, dan dibelenggulah setan-setan. Kemudian ada yang memanggil, ya baghiyal khair aqbil, wa ya baghiyasy syarr aqsir. Wahai pencari kebaikan, terimalah. Wahai pencari kebaikan, terimalah bulan Ramadan ini, perbanyaklah amal di bulan Ramadan. Wa ya baghiyasy syarr, wahai pencari kejelekan atau orang yang sering bermaksiat, tahanlah. Karena pintu-pintu surga di bulan Ramadan dibuka dengan seluas-luasnya, selebar-lebarnya, tidak ada yang tertutup. Sedangkan pintu neraka ditutup dan setan-setan dibelenggu. Ini tentang keutamaan bulan Ramadan. Berapa banyak orang yang ada di dalam kubur ini, mereka berharap seandainya, berkeinginan
seandainya dirinya bisa berjumpa dengan bulan Ramadan. Karena saking agungnya dan besarnya pahala akan bulan Ramadan. Pahala di bulan Ramadan Allah lipat gandakan seluruh amal. Kata Allah Subhanahu wa taala di dalam hadis qudsinya, kullu amali ibnu Adam lahu, setiap amal anak Adam untuk dirinya, illa saum wa saumu li, kecuali puasa, sedangkan puasa itu adalah untukku, wa ana ajzibi, dan akulah yang akan langsung memberikan upah kepadanya. Kita tahu bahwa di dalam beberapa keterangan, orang yang melaksanakan amal kebaikan Allah lipatkan menjadi 10 kali lipat. Satu kebaikan Allah lipatkan 10 kali lipat, bisa sampai 700 kali lipat, dan selanjutnya. Adapun puasa, kata Allah Subhanahu wa taala, wa shaumuli, sedangkan puasa mah untuk aku, wa ana ajzibi, dan aku langsung yang akan memberikan upahnya. Di dalam hadis yang sahih riwayat Imam Bukhari, inna fil jannati abwab, sesungguhnya di dalam surga itu ada pintu-pintu. Salah satunya adalah pintu Babur Rayyan, yaitu pintu yang dinamakan dengan pintu Ar-Rayyan. La yadkhuluha, tidak ada yang bisa masuk ke dalam pintu Ar-Rayyan itu kecuali orang-orang yang berpuasa. Apabila orang-orang yang berpuasa sudah masuk ke dalam pintu yang disebut pintu Ar-Rayyan, pintu surga Ar-Rayyan, maka ditutuplah pintu tersebut dan tidak ada yang bisa memasukinya lagi. Di dalam hadis yang lain, al-qiyamu wa as-saumu wal qiyam syafa'an, sesungguhnya puasa dan salat malam kedua-duanya akan memberikan syafaat. Kedua-duanya akan memberikan syafaat. Qala saum, wahai Rabb, sesungguhnya dia telah menahan dahaga, haus dan laparnya disebabkan karenamu. Dan Al-Quran berkata, ini Al-Quran yang senantiasa kita baca di dalam sholat malam. Al-Quran pun akan berkata, wahai Rabb, sesungguhnya dia telah menahan kantuknya untukmu, maka izinkanlah aku, ya ini maksudnya izinkanlah puasa dan Al-Quran berbicara untuk bisa memberikan syafaat kepadanya, kepada ahlinya, yaitu syafaat yang nanti akan diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga puasa dan qiyamul lail akan memberikan syafaat kepada ahlinya. Allahu Akbar. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita syafaat dengan menjalankan ibadah kepadanya, yaitu diantaranya bentuknya puasa dan qiyamul lail. Di dalam satu hadis, ini hadisnya riwayat Imam Tabrani kalau tidak salah, nanti di yaumil qiyamah ada seseorang yang dia kehausan, maka dia mendatangi haud. Haud ini telaga di mana umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam bila mana meminum di haud tersebut, dan Rasul alaihi salatu wasallam akan menunggu di haud, menunggu umatnya, maka ada seseorang yang ditolak untuk tidak bisa untuk minum di telaga tersebut, ditolak. Maka saat ditolak, datanglah puasa. Puasa yang kita jalankan ini datang memberikan pertolongan, sehingga bisalah meminum di telaga tersebut sampai tidak terjadi kehausan selama-lamanya. Ini nanti kita di haud, bagi orang yang senantiasa berpuasa akan mendapatkan pertolongan manakala ditolak. Di dalam hadis yang lain, orang yang suka melakukan bid'ah, termasuk orang yang suka melakukan ibadah di luar yang disyariatkan oleh Allah dan Rasulnya, juga akan ditolak di haud, diusir oleh malaikat. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, mereka adalah umatku. Maka dijawab oleh malaikat, kamu tidak mengetahui apa yang dilakukan oleh mereka setelahmu. Nah, ini bahayanya tentang bid'ah. Kembali lagi kita membicarakan tentang saum. Di dalam satu hadis yang sahih
Ural Islam wa qawaiduhu salasah. Sesungguhnya Islam, pondasi-pondasinya ini ada 3. Barang siapa yang meninggalkan salah satu di antara 3 pondasi ini, maka orang tersebut akan kafir. Pondasi itu ketiga tersebut yaitu yang pertama, asyhadu alla ilaha illallah, bersahadat bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan sebenar-benarnya ibadah kecuali Allah, itu bersyahadat. Yang kedua, as-shalah, itu menjalankan salat. Yang ketiga, saumu Ramadan, puasa di bulan Ramadan. Mantarokaha, barang siapa yang meninggalkannya salah satu di antara 3 ini, pondasi Islam, maka orang tersebut telah kafir. Ijma ulama menyebutnya bahwa bila mana meninggalkan puasa disebabkan karena meyakini di hatinya puasa ini adalah tidak wajib, puasa ini adalah tidak diwajibkan bagi mukallaf seorang mukmin, maka dia tidak diragukan telah keluar dari Islam. Adapun kata Imam Ahmad bin Hanbal, semoga Allah merahmati kepadanya, siapa orang yang tidak berpuasa tapi karena puasa tersebut malas mengerjakannya, hatinya meyakini bahwa puasa ini adalah sebuah kewajiban, maka dia memiliki dosa besar. Hukumannya bukan mengqadha, tetapi bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena puasa ini telah diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala langsung di dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah surat kedua ayat ke 183. Kemudian disyariatkannya puasa, disyariatkannya saum pada tahun kedua Hijriah di hari Senin bulan Sya'ban. Jadi kalau 2 Hijriah 13 tahun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Makkah, 2 setelah hijrah ke Madinah 2 tahun, berarti 15 tahun diangkat kenabian, barulah disyariatkannya menjalankan puasa Ramadan.